Halo semuanya, selamat datang kembali. Sesi penjelasan kita kali ini bakal seru banget nih. Kita akan menerangkan semua yang tertulis dalam sumber materi bahasa Jepang kita dan pastinya menggunakan visualisasi animasi yang mudah dimengerti supaya fondasi belajar kamu makin kuat. Target kita hari ini simple, kita mau benar-benar menguasai kosakata dan tata bahasa Jepang seputar hobi dan kegiatan akhir pekan. Kita bakal ubah teks yang ada di buku jadi langkah-langkah visual dinamis yang dijamin langsung nempel di ingatan. Udah siap nambah kemampuan bahasa Jepangnya? Yuk kita mulai! Oke, untuk agenda kita hari ini, pertama, kita bahas kosakata hobi dan kegemaran. Kedua, pola kalimat menyatakan hobi. Ketiga, percakapan tentang kegiatan hari libur. Dan yang terakhir, membaca papan pengumuman staf. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Kosakata hobi dan kegemaran. Mari kita bangun kamus mental kita dari sekarang. Nah, kita mulai dengan hobi yang pastinya populer banget saat ini, main game. Dalam bahasa Jepang, kita bilangnya gemu o suru. Gampang kan ngingetnya? Kata gemu itu diambil langsung dari bahasa Inggris game, terus ditambah kata kerja suru yang artinya melakukan. Jadi, ya secara harfiah artinya melakukan game. Coba deh, bayangin kamu lagi pegang stick konsol, fokus ke layar, dan ucapin frasa ini di kepala kamu. Gemu o suru. Lanjut ke aktivitas santai di dalam rumah nih, dan lihat deh gimana dua kegiatan ini saling melengkapi. Di sebelah kiri ada mendengarkan musik, ongaku o kiku. Terus di sebelah kanan, membaca buku, hon oyomu. Keduanya ini gampang banget diingat kalau kamu membayangkan momen-momen tenang di akhir pekan. Bayangin aja kamu lagi duduk rebahan di sofa, pasang headphone buat ongaku okiku, atau ngebuka halaman novel favorit kamu buat hon oyomu. Terasa banget kan rileksnya? Kalau yang satu ini sih, urutan sebab akibat yang paling bikin puas. Di kiri, kita punya aksi memasak, yaitu ryori osuru. Dan apa dong hasil dari masak-masak ini? Ya pastinya makan makanan yang lezat. Di kanan kita bisa lihat oishi mono o taberu. Oishi itu artinya lezat, mono itu sesuatu dan taberu itu makan. Ingat ya, memori visual itu sangat ngebantu proses belajar. Jadi mulai sekarang selalu kaitkan aksi pegang wajan dengan hidangan lezat di atas meja. Wah, ini dia nih. Kita jelas nggak bisa ngelewatin yang satu ini. Jangan salah loh, tidur atau neru dalam bahasa Jepang itu adalah hobi akhir pekan yang sangat valid dan pastinya dicintai banyak orang. Setelah seminggu penuh kerja atau belajar mati-matian, kadang-kadang neru itu benar-benar satu-satunya hal yang pengen kita lakuin kan? Sangat relatable pastinya. Oke, kita masuk ke bagian 2. Pola kalimat menyatakan hobi. Sekarang waktunya kita pelajari gimana caranya merangkai kata-kata tadi jadi kalimat yang utuh. Aturan tata bahasa yang satu ini ibarat alat ajaib. Beneran deh. Kenapa? Karena pas kamu ditanya soal hobi, kamu nggak bisa cuma ngejawab pakai kata kerja telanjang gitu aja. Kamu harus mengubah kata kerja aksi tersebut jadi kata benda. Terus gimana caranya? Gampang banget. Ambil aja kata kerja bentuk kamus, kayak miru untuk melihat atau suru untuk melakukan, terus tinggal tambahin koto desu atau noga suki desu. Kata koto dan no di sini itu fungsinya ngebendain kata kerja tadi. Jadi kamu bisa dengan luwes bilang, hobi saya adalah atau saya suka melakukan. Nah, perhatiin deh gimana skill bahasa kamu langsung naik level di sini. Kalau ada yang nanya hobi kamu apa, ya kamu bisa aja sih jawab singkat pakai kata benda anime des, yang artinya cuma itu anime. Tapi coba bandingin sama sisi kanan. Dengan pakai rumus sakti kita tadi, kamu bisa bilang anime o miru no ga suki desu. Saya suka menonton anime. Terdengar jauh lebih deskriptif, jauh lebih natural, dan pastinya ngeliatin kalau penguasaan bahasa Jepang kamu tuh udah makin jago. Lanjut ke bagian 3, percakapan kegiatan hari libur. Yuk, kita lihat gimana semua kosakata ini dipakai di percakapan dunia nyata. Kenalin nih, 3 karakter kita hari ini. Ada Eko, Huong, dan Ishikawa. Coba bayangin mereka lagi asyik istirahat di kantor. Sambil nyuruput kopi, obrolan mereka ngalir santai ke pertanyaan klasik yang sering banget kita dengar. Kalian ngapain aja sih kalau hari libur? Yuk, kita dengerin gimana jawaban mereka masing-masing. Kita mulai dari Huang ya. Huang ini tipe orang yang super aktif. Akhir pekannya dihabiskan buat olahraga. Lebih spesifiknya, main bulu tangkis. Dalam bahasa Jepang dia bilang badminton no shimasu. Dan dia nggak cuma main sendirian loh. Huang rutin nyewa lapangan di gedung olahraga kota dan main bareng teman-temannya setiap akhir pekan. Seru banget kan? Nah, yang paling menarik dari ceritanya Huang ini adalah gimana dia pakai bentuk T buat nyeritain urutan kejadian secara kronologis. Dia bilang, badminton o shite, yang artinya bermain bulu tangkis. Lalu, setelah kata shite, dia lanjutin dengan sono ato minade gohang o tabemasu, yang artinya setelah itu makan bareng semuanya.
Penggunaan tata bahasa bentuk T ini benar-benar bikin jadwal harinya terdengar sangat jelas dan ngalir gitu aja. Kalau tadi Huong aktif banget, beda cerita nih sama teman kita Eko. Eko punya cara sendiri buat nikmatin akhir pekannya. Dia lebih suka bersantai di rumah. Buat Eko, dekakeru no wa amari suki jarimasen. Keluar rumah itu nggak terlalu dia suka. Sebagai gantinya, dia lebih milih ngabisin hari liburnya buat anime o mimasu, nonton anime Jepang. Dan secara spesifik, dia ngefans banget sama film-film buatan Studio Ghibli. Wah, ini sih definisi akhir pekan yang benar-benar santai ya. Yang terakhir ada Ishikawa-san. Dia ini sosok ayah yang penyayang banget. Karena dia cinta banget sama bisbol, dia ngabisin waktu liburnya di taman. Ngapain coba? Catchiboru, main lempar tangkat bola. Dan bagian yang paling manis adalah dia ngelakuinnya bareng anak-anaknya yang berumur 8 dan 5 tahun. Kata Ishikawa-san, main lempar tangkap bareng anak-anak itu tanoshiyo, atau senang banget. Kalau kita rangkum, kita bisa langsung lihat perbedaan gaya hidup dari mereka bertiga nih. Huong yang energik main bulu tangkis di gym bareng teman-teman, Eko yang asyik maraton anime sendirian di rumah, dan Ishikawa dengan momen hangat main lempar tangkap bola bareng anak-anaknya di taman. Ini bukti nyata ya, gimana bahasa itu bisa merangkum berbagai gaya hidup kita dengan sangat indah. Kita sampai di bagian 4, membaca papan pengumuman staff. Waktunya kita berlatih membaca teks di situasi yang sebenarnya. Coba deh, kamu bayangin lagi ada di sebuah asosiasi pertukaran internasional, terus kamu ngelihat papan staff introduction atau pengenalan staff ini nempel di dinding. Asal kamu tahu aja, ngebaca papan pengumuman kayak gini tuh cara yang fantastis dan praktis banget buat melatih bahasa Jepang kamu. Lewat profil singkat ini, kamu bisa belajar ngebaca informasi soal keluarga seseorang, apa aja hobi mereka, dan bahkan bahasa asing apa yang lagi mereka pelajari. Biasanya di papan staff kayak gitu bakal tertulis jumlah anggota keluarga. Nah, mari kita perhatikan baik-baik cara menghitung orang dalam bahasa Jepang. Kamu harus ekstra hati-hati di sini. Kenapa? Karena hitungan untuk 1, 2, dan 4 orang itu pelafalannya sama sekali nggak beraturan. 1 orang itu bukan ichinin, tapi hitori. 2 orang itu futari. Terus 4 orang itu yonin. Ingat ya, tanpa huruf N di tengah, bukan yonin. Kalau untuk sisanya, gampang kok. Cukup ikutin angka dasar terus tambahin nin, kayak sanin buat 3 orang, atau gonin buat 5 orang. Di profil para staf ini, kita juga bakal nemuin cara gimana mereka mempromosikan diri. Jadi poin krusialnya ada di 2 frasa berikut. Kalau kamu mau ngasih tahu keahlian atau keterampilan yang kamu bisa, pakai aja partikel ga, terus ikutin dengan dekimasu. Contohnya, Nihongo ga dekimasu, saya bisa bahasa Jepang. Tapi kalau kamu masih dalam tahap belajar sesuatu, pakai partikel o dan ikutin dengan narate imasu. Misalnya, ikebana o narate imasu, yang artinya saya sedang belajar merangkai bunga. Wah, ini bakal berguna banget sih buat percakapan pas lagi ngenalin diri. Luar biasa, kita udah selesai ngebedah semua aspeknya nih. Mulai dari kosakata, pola kalimat, sampai percakapan dan cara ngebaca teks profil. Nah sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Coba pakai kata kerja dan tata bahasa yang baru aja kamu kuasai di sesi visual kita hari ini. Shumi wa nan desu ka? Apa hobi kamu? Terus, yasumi no hi wa nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakuin di hari libur? Coba deh susun jawabannya dalam bahasa Jepang di kepala kamu sekarang juga. Pasti bisa kan? Terima kasih banyak ya udah belajar dengan super fokus bareng saya hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi penjelasan kita yang berikutnya.